Ini adalah bentuk bangunan dari pertahanan Hindia Menteri atau Queen's Indian Defense. Hitam membuka pion ke B6 untuk fianchetto gajahnya di sayap menteri. Kita akan melihat langkah-langkah pertahanan Hindia Menteri dari awal. D4, kuda F6, C4, E6. Hitam membuka jalan bagi gajah gelapnya untuk keluar. Jika putih memainkan kuda C3, hitam akan membuat permainan masuk ke pertahanan Nimzo Hindia dengan gajah B4. Jika putih tidak menyukai Nimzo Hindia, putih tidak akan memainkan kuda C3 dan memilih untuk mengembangkan kuda ke F3 terlebih dahulu. Permainan akan masuk ke pertahanan Hindia Menteri jika hitam membuka pionnya ke B6. Maksud dari pion B6 adalah untuk menempatkan gajah terang hitam di B7 pada diagonal yang memanjang untuk mensupport petak pusat dari jauh. Dengan rencana hitam menempatkan gajahnya di B7, putih juga ikut memfianchetto gajah terangnya di G2 untuk menandingi gajah terang hitam dalam mengontrol petak-petak terang. Setelah kedua pemain menempatkan gajah di petak fianchetto, hitam mempunyai beberapa opsi lanjutan. Salah satunya gajah B4 untuk mengganggu raja putih dengan skak. Tetapi langkah yang paling banyak dimainkan adalah gajah E7. Setelah kedua pemain rokade, putih mengembangkan kuda ke C3 untuk menambah kontrol pada petak pusat. Hitam memiliki kemungkinan untuk memajukan pion D5 diikuti C5 untuk bertarung memperebutkan pusat. Majunya pion hitam ke D5 akan direspon oleh putih dengan kuda E5. Putih membuka gajahnya untuk menekan pion D5 dan melakukan pin. Karena gajah hitam di B7 tidak ada yang menjaga. Opsi lain bagi hitam adalah kuda E4 untuk menawarkan pertukaran kuda. Hitam mengancam kuda makan kuda untuk membuat pion putih menjadi bertumpuk dan mengoptimalkan kontrol dari gajah terang hitam pada petak pusat. Jika kuda putih memakan kuda hitam, hitam balas memakan dengan gajah. Dan gajah hitam di E4 akan memberi tekanan jarak jauh pada sayap raja putih. Biasanya setelah kuda makan kuda, gajah makan kuda, putih akan memundurkan kuda ke E1 untuk mengadu gajah terangnya untuk menetralisir dominasi dari gajah hitam. Langkah lainnya yang juga mungkin bagi putih adalah menteri C2, menjaga kuda di C3 dan juga menambah tekanan pada kuda hitam dan memancing hitam untuk memakan kuda putih di C3. Setelah menteri makan kuda, hitam mempunyai sebuah rencana untuk memajukan pion F5 untuk memperkuat penguasaannya pada petak pusat E4. Atau hitam juga dapat mendobrak lewat pion C5, di mana putih tidak bisa memajukan pionnya ke D5. Pion putih di D4 berada pada tekanan. Biasanya putih akan menggeser benteng ke D1 untuk menjaga pion dan menguasai lajur tengah. Hitam bisa melanjutkan perkembangannya dengan pion D6 diikuti kuda D7, atau menempatkan gajah di F6 untuk mempin pion D4 terhadap menteri putih, dan dilanjutkan kuda C6 untuk memperkuat tekanan pada pion D4. Maka menteri putih harus menghindari pin ke D3. Sekarang pion D4 sudah tidak dipin dan dapat dimajukan ke D5. Hitam pun juga bisa memajukan pion ke D5 untuk memperkuat penguasaan pion-pionnya di pusat. Hitam juga bisa memainkan kuda C6 yang merupakan langkah provokatif atau langkah yang dapat memancing pion putih maju ke D5. Dan setelah pertukaran pion di D5, hitam akan memindahkan kuda ke E5 untuk mengajak pertukaran kuda. Selain menteri C2, pilihan lain bagi putih adalah gajah D2. Putih bermaksud untuk memajukan pion ke D5 untuk membatasi pergerakan dari gajah terang hitam. Jadi jika kuda hitam makan gajah putih, menteri makan D2, dan putih telah siap untuk mendorong pionnya ke D5. Namun daripada kuda hitam memakan gajah putih, lebih baik menempatkan gajah ke F6 untuk menambah tekanan pada pion D4.
atau memajukan pion F5 untuk memperkuat kudanya di E4. Kemudian langkah putih seperti benteng C1, menteri C2, atau kuda E5 juga perlu dipertimbangkan putih untuk dicoba. Tetapi di sini kita akan melihat langkah pion ke D5 untuk memutus koneksi antara gajah hitam dengan kuda hitam. Jika kuda hitam makan kuda putih, lalu gajah makan kuda, putih tetap bisa melindungi pion D5-nya dengan menteri. Namun majunya pion ke D5 juga menghasilkan kelemahan pada petak-petak gelap, sehingga hitam dapat memanfaatkannya dengan gajah F6 untuk menekan C3, dan putih perlu menambah perlindungan pada kudanya dengan benteng C1. Selanjutnya hitam waktunya untuk mengembangkan kudanya yang masih berada di B8. Karena kuda tidak bisa ke C6 karena ada pion D5, maka kuda keluar melalui A6. Dalam posisi ini, mantan juara dunia Anatoly Karpov yang juga dikenal sebagai masternya permainan posisional memundurkan gajahnya ke E1 untuk membuka menterinya pada lajur D karena akan mensentralisasikan kudanya ke D4. Dan pada permainan tersebut, Karpov melawan Grandmaster Michael Adams. Adams menempatkan kudanya ke C5 untuk menempati petak yang lebih dekat ke tengah dan juga saling melindungi dengan kuda yang satunya lagi. Jika putih memainkan pion B4 untuk mengusir kuda hitam, hitam akan terlebih dahulu memakan kuda di C3 sambil ancam menteri, dan kemudian hitam akan membawa kuda dari C5 ke D4 untuk menggantikan kuda yang sebelumnya. Karpov membawa kudanya ke D4 untuk menempati posisi yang lebih sentral dan juga membuka tekanan dari gajah putih pada kuda hitam. Pada posisi ini, hitam bisa memajukan pion A5 untuk mencegah B4 dari putih. Namun pada permainan, Adams memainkan menteri E7 untuk menghubungkan kedua bentengnya. Kira-kira seperti inilah contoh salah satu pertarungan yang akan terjadi pada pertahanan Hindia Menteri. Sekarang kita kembali ke awal. Tadi sudah kita lihat langkah kuda C3. Ada variasi lainnya yang mengarah pada permainan yang lebih dinamis, yaitu pion D5. Putih mengorbankan pionnya. Jika hitam tidak memakan pion D5, putih akan senang dengan penguasaannya pada tengah papan dan juga membatasi diagonal gajah fianchetto hitam. Setelah pion makan D5, putih melangkahkan kuda H4. Kuda mengancam ke F5 untuk memberi tekanan pada wilayah sayap raja hitam. Gajah putih juga diagonalnya menjadi terbuka dengan mempin pion D5 hitam terhadap gajah hitam. Putih memiliki sebuah prospek dengan kuda C3 dan kemudian memakan pion D5. Dalam keadaan ini, hitam akan merespon dengan pion C6. Bersama-sama dengan gajahnya memperkuat pion D5. Tetapi adanya pion di C6 ini juga membuat kuda hitam di B8 tidak bisa berkembang ke C6. Putih melanjutkan permainan dengan menyederhanakan pion. Setelah kuda makan, kuda putih masuk ke F5 untuk memberi ancaman pada sayap raja hitam. Putih juga memiliki sebuah ancaman, pion E4 menyerang kuda hitam dan juga pengorbanan kuda ke G7 dan menteri G4 untuk memberi ancaman pada raja hitam. Hitam memundurkan kuda ke C7 untuk memajukan pion D5. Dan juga kuda hitam bisa bermanuver ke E6 jika diperlukan. Dan hitam bisa menempatkan gajah di F6 untuk memberi perlindungan pada G7, sekaligus memberi tekanan jarak jauh pada sayap menteri putih. Rencana putih dalam melanjutkan perkembangan adalah pion E4, kuda C3, dan jika memungkinkan gajah F4. Putih menguasai lebih banyak petak-petak di pusat sebagai kompensasi dari pengorbanan satu pionnya tadi. Variasi ini merupakan variasi yang cukup membahayakan hitam. Namun jika hitam mengerti bagaimana cara bertahan pada kondisi seperti ini, hitam akan mampu untuk melakukan serangan balik.
Kembali ke posisi awal. Setelah pion B6, putih memiliki pilihan lain selain pion G3, yaitu kuda C3. Tetapi jika kuda C3, hitam bisa melakukan pin dengan gajahnya ke B4. Sehingga putih perlu memajukan A3 terlebih dahulu untuk mencegah gajah hitam ke B4. Selanjutnya putih dapat memajukan kuda C3 tanpa harus takut dengan ancaman pin dari gajah ke B4. Sampai pada posisi ini, hitam juga dapat menempatkan gajah di A6 untuk mengancam pion C4. Tetapi kita akan coba membahas langkah gajah B7. Putih mengembangkan kuda C3, meskipun putih mendapat sedikit kerugian tempo dengan langkah A3-nya, tetapi putih mendapat manfaat di mana jika hitam mengembangkan gajah gelapnya ke E7, dan putih dapat mendorong pion ke D5 diikuti E4 dan menciptakan posisi yang sangat-sangat mempersempit gerakan hitam. Di sini gajah gelap hitam akan lebih baik dikembangkan dengan fianchetto di G7. Sehingga ketika pion putih maju ke D5, gajah gelap hitam mendapatkan diagonal yang lebih terbuka. Kemudian jika hitam ingin mengurangi tekanan-tekanan dari putih, hitam dapat menawarkan pertukaran kuda di E4. Setelah kuda makan kuda, gajah makan, tentunya putih tidak akan membiarkan gajah hitam berada pada petak yang sangat strategis di E4. Maka putih membuat rencana dengan memajukan pion E3 dan gajah D3 untuk menawarkan pertukaran gajah terang. Atau dengan kuda D2 untuk mengusir gajah hitam dan memaksanya mundur lagi. Selanjutnya putih bisa mendominasi petak pusat dengan 3 pionnya. Meskipun kuda putih di D2 menghalangi jalan dari gajah gelap dan menteri putih. Hitam bisa memainkan menteri F6, memberi tekanan pada pion D4, atau membuka pion G6 untuk double fianchetto gajahnya dengan gajah G7 yang mengarah pada petak pusat. Karena majunya pion putih ke D5 akan membuat pergerakan hitam menjadi lebih sempit, maka hitam harus segera merebut petak D5 lebih dulu dengan pionnya. Putih mempunyai beberapa pilihan seperti gajah G5 atau menteri C2. Namun langkah yang paling populer di sini adalah C makan D5. Memaksa hitam untuk mengambil keputusan akan balas memakan menggunakan apa. Jika pion E makan D5, hitam menempatkan satu pionnya di tengah, tetapi pion tersebut akan menghalangi dari gajah terang hitam. Dan putih akan melanjutkan perkembangan dengan pion G3, fianchetto gajah di G2 untuk menargetkan pion D5. Dan setelah pion E makan D5, juga putih bisa mengembangkan gajah gelapnya ke F4 untuk menargetkan pion C7, dan hitam dapat menghalanginya dengan gajah D6. Jika hitam memakan pion dengan kudanya, gajah terang hitam akan tetap terbuka diagonalnya. Putih tidak boleh menyerang kuda hitam dengan pion E4, karena setelah kuda makan kuda, putih akan kehilangan pionnya di E4. Maka jawaban yang lebih baik bagi putih adalah menteri C2 untuk menjaga kudanya dan juga mempersiapkan pion ke E4. Dalam posisi ini, Grandmaster Sergei Karyakin yang memainkan hitam menukarkan kudanya di C3. Dan lawannya, Hikaru Nakamura yang memegang putih membalas pemakan dengan pion. Walaupun putih mempunyai pion terisolasi di lajur A, tetapi putih akan mengambil alih petak pusat dengan pion E4. Karyakin melanjutkan perkembangan dengan gajah E7 dan Nakamura memainkan E4. Putih sangat nyaman sekali dengan pion-pionnya di pusat. Setelah hitam rokade, hitam akan memperlihatkan cara untuk bertarung melawan dominasi pion-pion putih di pusat. Gajah D3. Susunan baterai dibuat untuk mengarah pada H7. Karyakin berusaha menandingi pion-pion putih di pusat dengan C5. Karena pertarungan terjadi di tengah, putih segera mengamankan rajanya dengan rokade. Hitam menempatkan menteri di C7 yang berada pada satu lajur dengan menteri putih.
Setelah nanti terjadi pertukaran pion di D4, hitam akan menukarkan menterinya dengan menteri putih. Hitam juga mengosongkan petak D8 untuk diisi bentengnya. Nakamura sebagai pihak yang menyerang tentunya akan menolak pertukaran menteri dan mengamankan menterinya ke E2. Hitam mengembangkan kuda ke C6, menambah penekanan pada D4. Jika putih memajukan pion ke D5, kuda hitam dapat menghindar ke A5 dan mempunyai kesempatan menduduki B3. Pada permainan aslinya, putih mengembangkan gajah gelap ke E3. Sekarang, giliran benteng hitam yang dibawa ke area pertarungan. Dan benteng hitam satunya lagi juga siap untuk dibawa ke C8. Posisi ini adalah posisi yang masih berimbang. Nakamura melanjutkan serangan lewat sayap raja dengan memajukan pion di lajur H. Kita lihat lagi posisi di awal. Jika pada posisi ini putih mempercepat majunya pion ke G3, hitam tidak mungkin membuka pion ke B6 karena putih akan lebih cepat menempatkan gajahnya pada posisi fianchetto. Maka hitam harus mencari ide lain untuk mengembangkan buah-buahnya. Salah satunya dengan gajah B4 skak dan pembukaan bertransformasi menjadi pertahanan Bogo Indian. Atau dengan pion D5 untuk masuk ke pembukaan Katalan. Jika putih di sini memainkan kuda C3, hitam juga jangan membuka pion ke B6 karena putih akan dengan segera mengambil alih petak pusat dengan pion E4 dan menempatkan 3 pionnya di tengah. Sehingga respon yang paling cocok untuk langkah kuda C3 adalah gajah B4 dan pembukaannya masuk ke Nimzo Hindia. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.